Selamat siang. Ketemu saya dengan saya lagi, Frankie. Saya ingin melanjutkan untuk sesi ini. Saya coba melanjutkan yang sesi kemarin yang pembahasan tentang lambda. Jadi kemarin part satu kita perkenalan dari lambda itu apa dan konsepnya seperti apa sih kan kalau lambda itu kan event bridge ya. Tuh ini part 2 ini saya coba akan menjelaskan eh, gimana sih Lambda itu bekerja dan model modifikasi terus ada execution performanya apa aja sama performanya di optimize itu gimana lalu ada permission juga ini berhubungan dengan IAM ya dia ada permission sama execution role dan resource based policing-nya itu seperti apa dan mungkin ada juga ini saya coba tambah apa tambahan soal Lambda dengan integrasi dengan VPC ya. Oke. eh Sekarang untuk ini saya coba menjelaskan soal invocation model ya. Jadi modelnya itu sebenarnya Lambda ada tiga. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang dengan triggernya ya, trigger dari Lambda tersebut. Jadi ini invocation modelnya ada tiga. Yang pertama sinkronus, terus asinkronus dan pooling. Nah, sinkronus ini bersifat dia menunggu respon dari kliennya. Jadi kliennya itu nunggu respon dari servernya dari lambdanya ya. Jadi ini dan tidak ada red trace. Jadi contohnya ini ya sebenarnya hampir kalau misalnya kita menambahkan trigger dengan ya, seperti API ya, API atau REST ya, REST. Jadi contoh itu API Gateway, Get Cognito, terus CloudFormation, terus Alexa, Lex, dan CloudFront. Jadi ya biasa sih emang Gateway itu REST itu biasanya kan dia harus kliennya nunggu respon dulu dari servernya baru dia eh, saya ya seperti itu berhasil atau memberi gagalnya seperti itu ya. Lalu asinkronus. Nah, asinkronus ini sebenarnya ya hampir sama dengan pooling ya. Cuma eh, dia itu apa antrian. Jadi eventnya itu di antrian. Ada retriesnya juga, tetapi hanya dua kali. Nah, contohnya ini untuk asinkronus ini SNS, Amazon S3, sama Event Bridge. Nah, untuk pooling ini dia ini sebenarnya sama seperti asinkronus. Cuma mungkin saya coba kasih perbedaannya. Jadi kalau asinkronus itu, kalau misalnya emang dia gagal, dia akan retry. Cuma kalau misalnya emang gagal lagi, dia akan ngepas, jadi nggak ada retry lagi. Nah, pooling ini kan sama ya, seperti asinkronusnya dia ada apa antrian juga, dia bersifat antrian. Dan ya source-nya ini adalah ya event-event antrian ya, misalnya event source ini jadi ya emang pasti antrian untuk event source-nya. Dan kalau misalnya pooling, dia kalau gagal, eh, sebenarnya kinerja itu kerjanya itu hampir sama seperti kayak Kafka. Jadi kalau misalnya dia ada error, invocation-nya error, Kafka kalau misal sebelum di commit itu tidak akan jadi dia masih message-nya itu masih akan nyangkut seperti itu. Jadi nyangkut di message yang gagal. Jadi dia akan retry terus. Kalau pooling itu seperti itu. Berbeda dengan asynchronous kan asynchronous dia kalau gagal gagal terus retrace dua kali lalu dia akan pas ya udah selesai. Kalau pooling dia akan retry terus. Jadi sampai kita fixing untuk error itu di mana, dia akan tetap retry terus. Jadi ya kalau misalnya retry terus biasanya sih sampai beberapa kali dia untuk apa triggernya itu akan di disable otomatis sama si apa dari lambdanya. Ini biar nggak looping terus ya. Karena looping terus ini kan dia akan apa fungsinya akan berjalan terus tuh. Dan ini akan berpengaruh ke billing dari lambda tersebut, function tersebut. Nah, untuk contoh service yang memakai pooling itu trigger dengan pooling invocation itu ada DynamoDB, Kinesis, Amazon MQ, terus streaming itu MSK itu Kafka dari apa
dari AWS. Lalu ya Kafka juga self manage itu juga bisa kita taruh. Jadi dia pilihan dua, kita mau pakai Kafka dari AWS atau Kafka dari self host kita sendiri. Lalu juga SKS. Jadi ini semua untuk pooling. Jadi kayak Adrian ya, Adrian pooling seperti itu. Oke, ini untuk implication seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah environment sama life cycle-nya. Jadi ini ada dalam itu ada tiga phase pas lagi saat berjalan sampai selesai ya. Jadi pertama itu init phase. Jadi init phase itu ada itu lebih ke setup environment. Ini di manage dari AWS-nya ya. Setup environments sama load function ya. Nah, selanjutnya setelah init phase selesai dia akan invoke phase. Jadi dari eh, function code-nya akan diinvoke kode-kodenya ini pada invoke base. Setelah selesai selesai di-invoke atau selesai berjalan semuanya, lalu akan masuk ke shutdown phase. Jadi sebenarnya untuk shutdown phase ini nggak langsung selesai terus langsung di shutdown ya. Ini pasti ada beberapa waktu, jeda waktu. Nah, kalau misalnya emang sudah nggak dipakai lagi dari waktu tertentu, dia akan langsung shutdown. Jadi eh, dia nggak selalu nyala ya untuk apa untuk fungsinya tersebut seperti itu. Lalu lanjut untuk tes selesai kita akan performance optimisasi. Nah, jadi dia ada dua untuk startnya ya, cold start dan warm start. Jadi kalau cold start itu dia memang kan tadi ada tiga phase ya, tiga phase dari init, invoke sama shutdown. Kalau misalnya Korsar itu statusnya udah di shutdown, lalu dia akan jalankan dari awal, jalankan dari awal. Jadi eh dia jalankan dari awal, dia akan create environment lagi, lalu akan invoke lagi, eh, eksekusi kodenya, nah lalu akan shutdown lagi seperti itu. Jadi core start ini memang akan ada latensi ya, karena emang dia harus bikin environment kembali kalau karena udah di shutdown di yang sebelumnya gitu. Jadi bikin environment lagi lalu shutdown. Nah untuk farm start, jadi ini sebenarnya core start udah jalan. Jadi misalnya dia udah ada eksekusi. Nah sebelum masuk ke shutdown phase, dia ada trigger lagi nih, dia trigger lagi. Nah, masuknya itu ke warm start. Jadi environment yang ada itu yang belum di shutdown itu akan di dipakai lagi oleh trigger yang baru seperti itu. Jadi ini kalau misalnya emang udah lama nggak dipakai, ini latensinya akan agak tinggi karena dia akan ada bikin pembuatan environment lagi. Jadi kalau misalnya memang ada trigger baru dan dari apa environment sebelumnya di apa, hapus, dia akan masuk ke long start. Jadi load latensinya juga akan lebih dikit seperti itu, lebih kecil lah untuk latensinya. Nah, best practice-nya untuk optimisasinya ya pertama ini disarankan untuk dependensinya di minimalis. Lalu kalau misalnya kita ada cache data atau emang eh, itu akan lebih baik ditaruh di file TMP, file temporary ya TMP. Jadi kalau misalnya emang ada apa data yang bisa dipakai di reuse, kita bisa taruh di TMP dan proses selanjutnya akan bisa mengambil dari situ. Lalu reuse database koneksi. Jadi ini ada yang bisa jadi ada cache untuk koneksinya itu. Jadi kalau misalnya kita bikin koneksi terus, koneksi baru, itu akan ada latensi saat koneksinya. Jadi kalau bisa bisa di reuse, jadi pakai pooling ya. Kalau misalnya itu bisa di itu apa bahasanya bisa pooling. Jadi kalau misalnya connect selesai dan kalau dari Lambda yang belum di shutdown, poolingnya masih ada, bisa pakai koneksi yang apa sebelumnya.
koneksi pooling tersebut. Nah, yang terakhir ini ada ya bisa dibilang fitur dari apa dari Lambda-nya. Dia namanya provision concurrency. Sebenarnya cara kerjanya itu kayak kita membuat environment itu yang sudah dibuat dahulu. Jadi kita bisa setup provision environment-nya kita buat dulu. Jadi seperti di save. Nah, kalau misalnya kita mau ada trigger baru, itu akan mengambil dari private concurrency tersebut. Cuma untuk private concurrency ini dia mengambil istilahnya kayak kan kita dikasih berapa ya Kak? Defaultnya kalau nggak salah 1.000 concurrency, nanti itu akan memakai concurrency tersebut. Misalnya kita punya 1.000 dan kita satu function memakai 100 concurrency. Nah, sisanya concurrency itu yang bisa dipakai di apa function lain itu hanya 900 seperti itu. Jadi concurrency ini akan di skip oleh satu function tersebut. Nah, ini eh, saya coba cek ada apa kayak benchmark ya dia jadi memakai AB apa Apache benchmark untuk ngehit antara provision dan non provision sama provision yang di enable. Jadi di ya pokoknya ini ada naik. Jadi misalnya di 50%, hit 50% dia sama 60% sama, di 80% udah mulai naik apa dari latensinya, di 90% udah mulai enak lagi untuk latensi dari apa dari yang provision disable, yang apa function provision disable. Nah, di 90% sampai 100 ini jauh sih karena dia harus dari yang provision disable dia akan membuat eh, environment baru yang seperti saya bilang tadi, dia harus cold start lagi dan akan membuat latensi lebih tinggi seperti itu. Jadi ini yang membedakan provision concurrency dan yang tidak memakai provision concurrency seperti itu. Oke, itu best practice-nya untuk adopsi dari Lambda. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan soal permission ya, permission yang ada di Lambda. Jadi permission itu sudah ada dua, execution role. Ini yang akan ditaruh dari lambdanya dan apa sih ini yang akan membuat lambda bisa apa sih ke service lain seperti itu. Jadi role dari function tersebut di lambdanya mau buat apa gitu. Misalnya lambdanya mau bisa akses ke DynamoDB. Kita bisa menambahkan policy ke dalam role tersebut untuk mau read atau read write dan kita bikin polisinya, kita taruh di role-nya, role lambda tersebut. Dari situ kita attach untuk polisinya untuk role tersebut ke dalam fungsinya. Nah, setelah itu lambda function tersebut akan bisa mengakses ke DynamoDB seperti itu untuk simple sih seperti itu. Sebenarnya ya dan nggak cuma DynamoDB aja, jadi bisa apa mengakses ke mana saja semua service seperti itu sih. Dan itu juga bisa sebenarnya bisa memanage bukan hanya data doang, jadi bisa ya untuk manage dari service-service di iOS juga bisa seperti itu. Yang selama kita memberikan policies atau roles untuk function tersebut. Lalu ada satu lagi resource based policy. Nah, untuk ini sih sebenarnya lebih ke di luar Lambda ya. Cuma ini tuh bisa user, bisa role dari service lain, atau ya ya hanya dua itu sih sebenarnya hanya dua itu jadi bisa user atau roles dari service lain atau dari akun lain ini untuk menginvok lambda tersebut. Jadi ada yang masuk untuk invok lambda, ada yang lambdanya untuk komunikasi dengan service lain seperti itu. Jadi execution role ini jadi user atau roles itu ditambahkan untuk bisa invoke ke lambda ini. Lalu ada execution role ini yang dari Lambda tersebut untuk apa manage atau komunikasi dengan service host yang lain seperti itu. Oke, lanjut ke integrasinya. Jadi
untuk action role sama resource based policy ini ya memang ini kan memang lebih ke ayam ya, apa AWS ayam. Jadi untuk permission ini integrasinya memakai ayam, jadi kita bisa terpusat untuk apa eh, kontrol dari permission tersebut seperti itu. Jadi nggak usah ke di lambdanya ada akses kontrol sendiri, nggak. Jadi kita bisa langsung di ayamnya gitu. Nah, best practice-nya ya ini seperti biasa ya, best practice untuk ayam ayam itu AWS ayam itu ada ya list privilege. Jadi kalau bisa untuk roles-nya itu seminimal mungkin yang diperlukan. Seperti misalnya kalau cuma read aja ya read aja. Jadi tidak tidak usah ada akses untuk write. Lalu ya kalau bisa memang di audit secara reguler untuk update polisinya. Kalau misalnya memang dari kita ada update dari scriptnya, kita bisa menambahkan dan kalau misalnya memang sudah tidak dipakai lagi untuk editnya atau update-nya, kita bisa apa di take out untuk jadi hanya read seperti itu. Jadi bisa kalau bisa di audit secara reguler sih untuk policy-polisinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin contoh aja yang tadi untuk action control sama resist based policy. Jadi dari contohnya sih ini eh, jadi ini allow untuk DynamoDB untuk put ya. Jadi ini hanya put aja sih. Jadi apanya put ayam polisi ini dan ini sebenarnya membutuhkan transposisi dari asum role ya. Jadi ya sebenarnya ini kita memberikan hak ke akun lain untuk mengeksekusi atau memberikan akses ya untuk ke ini untuk asum role ini. Ini mungkin akan dibahas terpisah untuk asum role tersebut. Soalnya ini beda ini sih. Lalu untuk resource base ini contohnya ini ya kita apa untuk akun ya atau service untuk info ke Lambda tersebut. Jadi ini ada efeknya allow. Misalnya service-nya ini S3 ya. Nah, S3 ini bisa invoke. Jadi ini biasanya sih kita bisa saat kita create trigger itu akan biasanya sih akan otomatis ini ya terbuat karena saya otomatis terbuat untuk apa resource polisinya biar agar dari trigger tersebut bisa langsung info ke ini. Cuma ini memang harus kita define aja sih untuk yang seperti ini. Jadi, nah untuk resource ini ya ini bisa bisa apa eksekusi dari cross account. Jadi misalnya kita punya function lambda di akun A, lalu kita punya user di akun B dan akun B ini kita mau eksekusi invoke dari lambda dari akun A ini bisa seperti itu. Jadi bisa disetting dari resource policy tersebut. Jadi ini ya memang lebih ke fleksibel aja sih, nggak hanya di satu akun saja seperti itu. Karena memang tergantung kebutuhan. Kalau misalnya emang kita punya beberapa akun dan emang dibutuhkan untuk akun, kita bisa setting dari situ. Nah, ya ini seperti yang saya tadi bilang untuk access control ini yang define untuk apa sih yang Lambda bisa lakukan. Lalu untuk resource based policy ya siapa sih yang bisa info ke Lambda tersebut seperti itu sih. Untuk kalau misalnya untuk simpelnya komparasinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk VPC ya. Jadi Lambda itu start default kalau misalnya kita tidak masuk VPC, dia istilahnya punya network sendiri sebenarnya, punya network sendiri dan itu kalau misalnya kita mempunyai satu database dan database itu eh, istilahnya tidak bisa diakses dari luar, Lambda itu tersebut tidak akan bisa apa berkomunikasi atau apa akses untuk database tersebut. Nah, kalau database tersebut masuk dalam VPC, kita juga bisa sebenarnya bisa memasukkan Lambda eh,
ke dalam VPC tersebut. Jadi ini bisa bisa apa? Keuntungannya emang ini jadi lebih private ya, karena kan misalnya kita bikin satu VPC yang tidak ada akses publiknya, lalu kita mau bikin Lambda untuk akses tersebut, itu untuk koneksinya lebih private karena untuk koneksinya itu internal. Jadi kalau misalnya dari AWS itu ada namanya internal dan public ya. Jadi untuk koneksinya itu by internal semua. Jadi tidak boleh secara default memang kalau misalnya Lambda itu kita tidak masukin VPC, dia masuknya ke public seperti itu. Dan keuntungannya ya tidak ada exposure untuk di public internet seperti itu sih. Dan ini kalau kalau bisa dibutuhkan. Requirement-nya ya ya VPC sama seperti grupnya. Dan biasanya diminta untuk masuk ke sekutu sebenarnya lebih ke butuh nggak butuh ya, karena sekutu grup kan biasanya kita setting inbound ya kebanyakan ya, outbound itu jarang. Jadi ya kalau misalnya emang itu ya, biasanya sih ya lebih ke default kalau saya sih. Cuma kalau misalnya emang ada requirement tertentu ya kita bisa setting, bisa bikin sekutu sendiri dan lebih ke minimize lagi untuk akses sekutu akses ke luarnya seperti itu sih. Lalu ada IAMROL dengan VPC akses permisi. Jadi ya, jadi kalau misal kita mau menambahkan VPC ke dalam apa ke dalam Lambda, function Lambda, kita juga harus memasukkan akses agar akun Lambda juga ada akses untuk, kalau nggak salah itu lebih ke setting isi itu juga. Jadi ini memang harus di apa di setting lagi untuk ID pada IAM role-nya agar dari Lambda tersebut bisa akses eh, ke VPC lah seperti itu ya, seperti itu. Jadi ini emang harus di setting lagi. Nah, impact-nya apa? Kalau misalnya kita memakai VPC, eh, s- sebenarnya impact itu pada saat cold start. Jadi pada pada saat cold start itu kan seperti tadi saya kasih tahu itu ada setup environment. Nah, yang biasanya setup environment hanya misalnya kayak lebih ke environment kontainernya, misalnya kayak kontainer, dia hanya menjalankan kontainernya, itu nanti akan ada tambahan latensi dengan dia ada setting network lagi seperti itu. Jadi ya selain dari dari setting kontainer, dia akan ada tambahan lagi dia setting network karena dia harus masuk ke dalam VPC tersebut seperti itu. Jadi ini nanti ada latensi sendiri. Walaupun memang ya hitungannya mungkin menyelesaikan, tapi itu akan ada latensi sendiri. Dan ini nanti akan impact kalau misalnya kita memakai sinkronus ya sinkronus. Jadi misalnya sinkronus kan kita hit rest, nanti akan ada responnya. Jadi kalau misalnya kita hit terus cold startnya itu agak lama, itu akan ada apa saling menunggu untuk kliennya untuk mendapatkan respon tersebut. Oke. Oke, untuk sekarang sih sebenarnya udah sesi ini udah untuk lantas sebenarnya masih ada. Mungkin di sesi selanjutnya saya akan coba lebih ke demokan atau ya saya coba ya melihatlah untuk Lambda itu seperti apa dari dashboardnya dan ya cara-caranya nanti akan di sesi saya coba jelaskan di sesi depan. Oke, terima kasih.